Oh, kan dia. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya pakai masker karena apa namanya begitu kena AC ini sepertinya langsung bereaksi di hidung dan tenggorokan gitu. Jadi amannya bermasker. Tapi kan wajah sudah nggak pamerin dengan yang lain gitu. Ini saya izin mengundang Mas Ari Bimo juga ke sini. Sebenarnya Dek Ari Bimo ya, kalau Pak Iwan biasanya kalau manggil mantan-mantan mahasiswanya adalah Pak Dek gitu. Tapi kita semua di chat script sedang membiasakan untuk Mas Mbak saja gitu, biar mudah semua ya, Mas Bimo ya. Sebenarnya ini adalah eh, pitching gitu ya, pitching ide yang kita kita miliki di tahun pertama ini. Sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Iwan tadi tentang jet script. Lebih mengisi tentang sebenarnya tujuan kita untuk menjawab FGD hari ini itu apa gitu. Intinya kalau mau dibuat dulu kesimpulan di awal itu sebenarnya kita pengen testing the water gitu ya. Eh, Pihak-pihak atau stakeholder mana yang tadi yang Pak Iwan bilang itu sudah 4 negara itu tertarik dengan pengembangan apa namanya bangunan gedung hijau, bangunan gedung cerdas yang terkait dengan iklim tropis begitu. Nah, apakah kita semua itu ke arah sana juga gitu? Jadi kita ingin melihat bisa main video. Oke. Jadi kita ingin melihat apakah chat script yang nantinya ini akan kita jadikan sebagai platform untuk knowledge hub bagi pengembangan bangunan hijau dan cerdas di Indonesia itu akan bisa mewadahi semua gagasan-gagasan atau memang memang apa namanya kita sudah punya visi misi yang sama sehingga mungkin benar-benar tinggal tinggal kita serempak untuk bergerak di situ. Dan kenapa kami berani untuk memunculkan diri kami karena memang kami sendiri itu sebetulnya awalnya dari INSCRIP, Integrated Smart and Green Building, itu suatu research group yang kami mulai 2008 itu cikal bakalnya. Waktu itu pertama kali di kurikulum kami mulai diinisiasi fisika bangunan di teknik fisika begitu ya UGM. Kemudian resminya itu 2012. Jadi sebetulnya rekam jejak kami sudah 12 tahun. Dan selama 12 tahun itu kami sudah banyak sekali berinteraksi dengan berbagai macam institusi, berbagai macam pihak yang memiliki semangat yang sama, yaitu pada bangunan. Sebetulnya bukan hanya bangunan hijau, bukan hanya bangunan cerdas, bukan hanya bangunan net zero energy building, tetapi sebetulnya bangunan yang berkelanjutan. Di mana konsep berkelanjutan itu kuncinya ada pada dua hal, yaitu performansinya yang dia itu bisa kalau kemarin Bu Dirjen PUPR menyampaikan reaktif gitu ya, bukan hanya adaptif tapi reaktif terhadap perubahan iklim dan lingkungan dan juga dia menimbulkan dampak yang sekecil mungkin pada sehingga kita juga memikirkan masalah tata kelola sumber daya baik itu air apa namanya energi dan juga lahan dan udara. Nah, dari rekam jejak kami itu, alhamdulillah tahun kemarin dengan GBBN kami membantu untuk menyusun peta jalan BGH. Ini bersama-sama juga diterbitkan dengan Kementerian PUPR dan ESDM, suatu kehormatan buat kami untuk bisa terlibat di situ. Dan dari situ kami melihat bahwa uh, ada kerangka potensi di mana kita bisa berkolaborasi lebih. Jadi, apakah itu nanti bentuknya adalah buku, apakah itu nanti adalah bentuknya publikasi bersama atau produk atau apapun, atau bahkan mungkin sampai dengan suatu draft kebijakan gitu ya, kebijakan pemerintah begitu bahkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, intinya kami akan menyediakan sebagai knowledge hub. Jadi monggo nanti kita semua yang ada di sini bisa sharing semua hal tersebut. Ini sebenarnya saya tadi sempat kepikiran nih bagi yang hadir luring untuk mendapatkan hadiah buku ini Mas Wahid, tapi saya lupa kode nanti mestinya kita kayaknya ada staff ya yang di sini ya. Jadi ini ada salah satu buku kami yang kemarin juga diundang di Kementerian PUPR untuk bedah buku di sana begitu. Sebentar. Amannya saya nggak usah pegang-pegang.
Oh ya, ini kalau bukan laptopnya itu kadang-kadang perilakunya kurang baik gitu. Jadi intinya sudah saya sampaikan cepat saja ya. Tujuan satu tadi kita basicnya JavaScript nanti kalau sudah menjadi kita masuk ke tujuan dua sebetulnya adalah memperkuat dulu sebagai knowledge hub. Kemudian dari situ nanti harapannya kita bisa memberikan masukan pada pemerintah baru. Ini cita-cita tahun pertama. Nah, kemungkinan bentuknya nanti adalah suatu draft naskah akademik begitu di akhir tahun 2024-2025 dalam timeline agenda kami. Dan itu tentunya jangan hanya dari pemikiran kami. Jadi itu yang kami inginkan tuh intinya seperti itu. Selanjutnya. ketika ketika beberapa pihak itu apa namanya terlibat dan berpartisipasi begitu ya, kita selama kami berkolaborasi begitu, ternyata kita bisa apa ya istilahnya itu memiliki satu latar belakang atau pemikiran yang sama. Ini nanti lebih detailnya kalau tidak salah dari Kementerian PUPR juga akan menyampaikan bahwa memang kita sama-sama akan menuju pada National Policy Reform Action Plan, di mana nanti kita mentargetkan net zero emission by 2060 itu di sektor bangunan. Nanti mungkin lebih detailnya dari Mas Ariel di PUPR. Lanjut. Nah, buku peta jalan ini tentunya jangan hanya berhenti di sini. Berbagai macam informasi tentang jejak karbon pun sudah mulai ada di sini, begitu ya. Meskipun kita mungkin perlu istilahnya menjustifikasi atau menggarisbawahi lagi oh, terkait dengan baseline. Jadi pengalaman kami di 2023 kemarin itu ada beberapa kendala pada saat kami ingin, oh ya, pada saat kami ingin, tapi teksnya di sini bahasa ini, saya lirik sana lirik sini. Jadi ada beberapa kendala di kami itu pada proses baselining itu ternyata tidak hanya sekedar survei dan mengumpulkan data. Ternyata kendala-kendala itu cukup banyak gitu ya. Misalnya memang kita kesulitan untuk mendapatkan building owner yang secara aktif atau secara apa ya, bukan mandatori tapi secara apa ya istilahnya sukarela itu menyediakan data yang kami butuhkan begitu. Itu sulit sekali. Apa namanya? Bisa jadi karena memang tadi yang mungkin Pak Iwan juga nanti akan singgung juga ya Pak ya waktu memoderatori dan beberapa kali sudah dia singgung juga karena belum kelihatan kepentingan akan adanya suatu bangunan misalnya bangunan energy efficient atau suatu bangunan hijau atau keuntungannya apa untuk building owner gitu. Mungkin Pak Daud juga sering mengalami kendala-kendala itu ketika mau buat apa tuh sertifikasi bangunan hijau itu gitu. Nah, sehingga ketika kami terjun ke lapangan untuk melakukan desain itu hambatannya cukup banyak. Maka buku peta jalan ini mestinya bisa kita ini lagi ya, kita apa namanya berdalam lagi dan alhamdulillah dengan skema pendanaan yang kami peroleh di JetScript ini akan menjadi salah satu target kami yang berikutnya untuk terus mengisi pada data-data yang sudah kami miliki. Lanjut. Kemudian, oh ini belum bergerak. Sekarang berarti saya pakai ini. Belum bergerak. Sebentar Bapak Ibu ada delay. Yang slide ini belum bisa muncul ya. Kenapa ya dia apa karena oke ya proses lagi ya lanjut. Nah, ini ada beberapa data nih kami akan terus membangun data ini. Nah ini tentunya dengan kerjasama atau kolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian. Kita coba aja. Nah ini kemudian beberapa metode yang delay lagi mohon maaf. Oke, ada beberapa metode yang sudah kami kembangkan untuk penyusunan baselining itu sendiri. Jadi kalau kami di akademisi itu lebih banyak berbicara tentang alat ukur, tentang metode, begitu ya, tentang mempertanyakan kembali standarisasi juga begitu di SNI seperti apa yang perlu kita update, apa yang perlu kita upgrade dengan kondisi kekinian, gitu ya, kondisi yang terupdate. Mari kita lanjut. Nah kemudian ini tadi, jadi itu sebetulnya dasar dari semuanya tadi sampai kami kemudian berpikir mari kita bersama-sama bikin suatu kerangka pikir dan potensi kolaborasi
untuk menyusun apa namanya platform yang sudah kita siapkan itu dalam bentuk jet screen. Sepertinya sudah ya. Di tahun pertama yang K0 emission saja langsung lanjut ya. Kami menawarkan suatu gagasan bahwa bangunan zero emission building sebagai titipan dari pendonor kami yaitu Viria ENB untuk tahun pertama ini itu lebih banyak berfokus pada energi operasionalnya. Jadi menghitung zero emisi atau gas rumah kaca, jumlah gas rumah kaca pada bangunan itu baru bisa dilihat dari sisi operasional bangunan. Kita mungkin belum sampai dengan fase dari saat dia desain, misalnya material, sampai dengan saat pelaksanaan, tetapi sebagian besar masih pada tahap operasional. Nah, pada tahap operasional ini sebenarnya juga berlaku pada sebagian besar penerapan bangunan zero emisi di dunia. Jadi bukan hanya Indonesia. Nah, kalau kita berbicara Indonesia, sudah nggak usah pakai BPT saja ini. Kalau kita berbicara Indonesia, itu mungkin zero zero emisi building itu baru bisa bangunan rendah emisi. Bangunan rendah emisi baru bisa didekati dengan bangunan hemat energi. Salah satu cara untuk mencapai bangunan hemat energi adalah dengan bangunan hijau. Salah satu tools lagi untuk mencapai bangunan hijau adalah dengan menerapkan sistem bangunan cerdas. Jadi sebetulnya kalau kita mau tawarkan untuk FGD kita hari ini dan untuk just script selanjutnya, menuju ke bangunan zero emisi itu langkah-langkah yang dibutuhkan apa? Itu satu. Kemudian apakah pendekatan dengan bangunan gedung hijau dan bangunan gedung cerdas itu adalah satu-satunya cara untuk Indonesia saat ini, gitu ya, gitu. Kemudian jika iya, maka apa yang perlu kita lakukan? Kalau beberapa kementerian, terutama PUPR, saat ini memang sedang menggalakkan pada implementasi bangunan gedung hijau, jangan-jangan energi kita sekarang harus kita fokuskan ke situ dulu, begitu. Kemudian yang terakhir, yang poin ketiga adalah bagaimana kita melihat peran dari semua stakeholder yang ada di Indonesia, baik itu termasuk bukan hanya kami akademisi, tetapi termasuk industri, termasuk pemerintah, kemudian itu pun sektor-sektor mana atau kementerian mana, semuanya harus berperan di dalam, bukan harus berperan ya, kita sedang memetakan perannya dan harapannya JetScript ini bisa membantu untuk memetakan peran tersebut, menaungi kolaborasi tersebut dalam cita-cita kita mencapai bangunan zero emisi di Indonesia. Seperti itu kira-kira Pak Iwan cita-cita besarnya. Mohon maaf ini antara slide dengan dengan yang menyampaikan kurang sinkron ini. Terima kasih, saya baikkan waktunya pada Pak.